pagi Bapak Ibu dosen penilai yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Celestina Watratan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada LPTK Santo Yakobus Merauke, batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober, saya akan melaksanakan video pembelajaran pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Elat dengan topik materi perempuan dan laki-laki sederajat. Terima kasih. Kepada Ibu Guru, hormat. Lagi anak-anak, silakan duduk. Anak-anak sekalian, apa kabarnya pagi ini? Baik. Semangat hari ini? Semangat. Sudah makan atau belum? Sudah. Sudah makan? Sudah. Anak-anak sekalian, kelas ini bagus atau tidak? Bagus. Berarti kelas ini kita bisa gunakan untuk belajar dengan Baik. ya. Kalau masih semangat, coba Ibu Guru mau lihat mana semangatnya. Tepuk semangat. Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, ketua kelas. Hari ini teman-teman siapa yang tidak hadir? Aseta dengan Delon. Hasil dengan dewan saja. Jadi teman kita 2 orang sudah hadir hari ini ya, mereka sakit. Mengawali pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini kami mau beri kesempatan untuk belajar bersama pelajaran agama Katolik. Berkira kami semua adalah kami bekerja sama dan saling menghormati Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Akhirnya terima kasih adik dewa. Silakan duduk. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama agar pembelajaran kita dapat bermakna, bermanfaat bagi kita di kehidupan selanjutnya di masa-masa mendatang. Nah, yang pertama kita harus fokus ya, fokus pada pelajaran yang akan disampaikan. Anak-anak sekalian, ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu sampaikan kepada anak-anak untuk kita bahas bersama. Yang pertama, apakah ada perbedaan di antara kamu dan temanmu yang laki-laki atau perempuan? Silakan melihat temanmu yang di samping kiri, samping kanan, yang di belakang, lalu lihat apakah ada perbedaan antara kamu dan temanmu atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Ada. Perbedaannya di mana? Rambut. Siapa yang jawab? Perbedaannya di mana? Rambut. Rambut seperti apa? Rambut. Laki-laki punya rambut pendek, perempuan punya rambut panjang. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk. Dan apa lagi perbedaan yang ada di antara kamu dan temanmu yang laki-laki atau perempuan? Kulit. Apa? Kulit. Kulit. Kulit bagaimana adik? Laki-laki punya kulit kasar. Kalau perempuan kulitnya lembut. Lembut, halus ya. Ya, kemudian pertanyaan yang berikut. Apakah laki-laki saja yang bisa menjadi pemimpin? Misalnya di dalam kelas, laki-laki jadi ketua kelas, ya. Sedangkan perempuan tidak. Perempuan bisa. Perempuan Bisa. perempuan juga bisa jadi ketua kelas. Jadi perempuan dan laki-laki semua sama. Mereka sederhana. Berarti sederhana.
Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Lalu pertanyaan berikut. Apakah kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai pada perguruan tinggi hanya diberikan kepada laki-laki? Ya? Tidak. Diberikan juga kepada Perempuan. Ya, kita lihat sekarang. Ada laki-laki yang menjadi dokter, jadi guru, perempuan juga. Betul atau tidak? Betul. Jadi semua punya kesempatan, baik laki-laki maupun Perempuan. ya. Topik pembelajaran kita di pagi ini yakni perempuan dan laki-laki sederajat. Topik pembelajaran kita apa? Perempuan dan laki-laki sederajat. Perempuan dan laki-laki sederajat. Sederajat artinya apa? Sama. Duduk sama rendah, berdiri sama Tinggi. Nah, perempuan dan laki-laki sederajat berarti mereka sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih spesial, ya. Tapi semua sama. Tuhan Allah menciptakan perempuan dan laki-laki itu semua sama. Jadi tidak ada perbedaan bahwa kamu laki-laki, jadi harus sekolah tinggi sampai di perguruan tinggi mencapai cita-cita. Perempuan tidak usah lagi, ya. Karena perempuan selalu walaupun sudah sekolah sampai di perguruan tinggi mencapai cita-cita, tapi kelak mereka akan menikah dan berumah tangga. Mereka mengurus rumah tangga saja, itu urusan perempuan, ya. Tapi sekarang dunia sudah berbeda, ya. Perempuan dan laki-laki sama-sama menggapai cita-cita. Ngerti anak-anak? Masih semangat atau tidak gini? Betul. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang harus kita capai bersama dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, harus menyebutkan peran laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki punya peran itu seperti apa? Lalu, faktor-faktor yang menimbulkan munculnya ketidaksetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga kedudukan perempuan dan laki-laki itu tidak ada yang setara. Ya. Kemudian mampu menjelaskan laki-laki dan perempuan sederajat menurut kitab suci, cerita kitab suci, kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses ini. Ngerti anak-anak? Oke. Silakan lihat gambar ini baik-baik. Silahkan lihat gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar 4. Gambar pertama menjelaskan tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang tertera pada gambar pertama? Ya, Fano, silakan menjawab. Seorang perempuan sedang mengendarai mobil pengangkut barang. Ya, tepuk tangan untuk Fano. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Satu. Ya. Apa yang ada pada gambar kedua ini? Siapa yang bisa menjawab? Seorang pilot wanita. Seorang Pilot pilot wanita. Lalu gambar ketiga. Seorang ayah yang beranak-anak. Ya. Lalu gambar keempat. Seorang laki-laki sedang melahirkan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Setelah mengamati gambar yang tadi ditayangkan itu, coba sebutkan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada gambar tadi. Menggendong anaknya. Ya, menggendong anak, kemudian apa lagi? Mengantar
Bagaimana ekspresi mereka? Pada gambar itu, ya? Senang, ya? Mereka senang dengan pekerjaan yang mereka Miliki. mereka laksanakan, mereka jalani, mereka senang dengan pekerjaan itu. Ya, ekspresi mereka ini. Tidak ada yang sedih, toh? Sedih atau tidak? Sedih atau senang? Ya, apa kesan yang mau disampaikan bagi kita? Dalam gambar tadi, pesannya apa yang mau disampaikan untuk kita sekalian? Pesannya bagaimana? Perempuan dan laki-laki mereka dapat melaksanakan pekerjaannya, ya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan, ya, bahwa laki-laki harus kerja ini saja, ini harus pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, ya. Contohnya apa? Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Masak piring. Cuci Piring. cuci piring. Mengepel lantai. Nah, itu bisa dilakukan oleh Laki-laki maupun perempuan. perempuan. Apa lagi? Sapu dalam. Ya, Sapu dalam rumah. Sapu dalam rumah. membersihkan rumah. Apa lagi? Masak. Tadi sudah memasak, ya, ya. Jadi itu pekerjaan, semua jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Oke, baik. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan sehingga ketidaksetaraan kedudukan dan antara laki-laki dan perempuan itu terjadi. Ya. Faktor yang pertama apa? Ada kebiasaan yang turun-temurun. Faktor pertama apa? Ada kebiasaan yang turun-temurun. Yang kedua apa? Tinggal di masyarakat rendah. Tinggal di masyarakat yang rendah. Yang ketiga, Kurangnya kesadaran dan kewajiban sebagai warga masyarakat. ya, kurangnya kesadaran, ya, terhadap hak dan kewajiban. Perhatikan, Ibu Guru akan memutar video dan perhatikan video ini baik-baik ya anak-anak. Salam sejahtera sahabat-sahabatku. Allah menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki sederajat. Sudah nonton video? Sudah. Atau tidak? Jelas. Ya. Silahkan ambil kitab suci, buka kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Kita akan membaca teks kitab suci ini secara bersama-sama. Oke. Siap? Baik, kita mulai. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung di udara. Oke, baik. Terima kasih karena sudah membacanya bersama-sama. Nah, kita sudah menonton video, kemudian kita sudah membaca teks kitab suci secara bersama-sama. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Jadi silakan Ibu Guru akan membagikan anak-anak sekalian dalam kelompok ya. Di sini kamu ini ya, duduk. Baik, Ibu Guru akan membagikan lembar kerja ya.
yang pertama. Mengemudi mobil laki-laki dan perempuan. Menggendong bayi laki-laki dan perempuan. Pilot laki-laki dan perempuan. Mengandung dan melahirkan perempuan. Menyusui perempuan. Membersihkan rumah laki-laki dan perempuan. Bekerja di kebun laki-laki dan perempuan. Guru laki-laki dan perempuan. Dokter laki-laki dan perempuan. Yang kedua. Apa yang dimaksud dengan sederajat? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, yang kedua. Menunjukkan mengapa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sederajat. Yang ketiga. Bagaimana cara laki-laki dan perempuan hidup sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat? Adikah saling menghargai satu sama lain? Ya, oke. Kita berikan aplaus kepada kelompok Sakeus. Oke. Berikut kelompok Daud. Silakan maju. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok Daud akan bisa memastikan hasil tugas kami. Mengemudi mobil jenis pekerjaan. Mengemudi mobil laki-laki dan perempuan. Mengemudi bayi laki-laki dan perempuan. Pilot laki-laki dan perempuan. Mengandung dan melahirkan perempuan. Menyusui perempuan. Membersihkan rumah laki-laki dan perempuan. Bekerja di kebun laki-laki dan perempuan. Bekerja di kantor laki-laki. Guru laki-laki dan perempuan. Dokter laki-laki dan perempuan. Ya. Sebentar. Nomor satu. Pekerjaan nomor 1. Kelompok menjawab jenis pekerjaan mengemudi mobil itu dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua Menggendong bayi dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, dari pekerjaan ini benar atau salah? Dari presentasi kelompok Daud, ada yang benar atau ada yang salah? Semua benar atau semua salah? Nah, pada nomor berapa? Nomor 8 adik. Coba lihat nomor 8. Nomor 8 itu pekerjaan apa? Jenis pekerjaan apa? Bekerja di kantor. Kelompok menjawab nomor 8 Laki-laki. hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang betulnya tugas yang kedua, silakan kelompok. Apa yang dimaksud dengan sederajat? Sederajat artinya sama. Ya, jelaskan dulu sudah sedikit. Nomor 2. Mengapa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam? Karena Tuhan membuat Adam tidur nyenyak dan setelah itu Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam. 3. Bagaimana cara laki-laki dan perempuan hidup sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat? Sebutkan salah satu contoh. Contoh saling menghargai dan menghormati. Contoh, kalau kita berjalan menyapa orang, kita harus mengucapkan salam. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok lain tentang pekerjaan mereka? Ya, oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok Daud. Salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salam.
Yohanes, silakan maju tuan kelompoknya. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain tentang jawaban dari kelompok 3? Bagaimana? Apakah ada yang salah? Tidak. Ya? Tidak. Tidak ada yang salah. Oke, kita buat berikan aplaus. Ya, betul. Apa yang dimaksud dengan sederajat? Sederajat artinya sama, rendah, dan berdiri sama tinggi. Mengapa Allah menciptakan Hawa dari kelompok Adam? Karena Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Nomor 3, bagaimana cara laki-laki dan perempuan hidup sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat? Tidak saling merendahkan satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain tentang pekerjaan dari kelompok 3? Tidak. Apakah semuanya betul? Betul. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Dari ketiga kelompok ini, ketua-ketua kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaan yang dilakukan. Nah, dari pekerjaan tadi semua betul ya. Nah, ada yang salah, ada kelompok yang menanggapi. Nah, pekerjaan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan hanya pada menyusui dan melahirkan, itu yang laki-laki tidak bisa, ya. Betul atau tidak? Betul. Sedangkan semua pekerjaan yang lain bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu Setara. lalu yang nomor 2, pekerjaan yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan sederajat? Ya, sederajat berarti perempuan dan laki-laki itu sama, ya. Tidak ada yang lebih istimewa, semua sama. Itu arti dari sederajat, ya. Kemudian, mengapa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk laki-laki? Nah, kan dalam kitab suci tadi bab 2 ayat 18, ya. Ada baiknya kita Tuhan menciptakan, mengambil tulang rusuk siapa? Adam, dan menciptakan Hawa. Nah, menciptakan pendamping yang sepadan. Pendamping apa? Yang sepadan. Nomor 3, ya. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara laki-laki dan perempuan hidup sebagai ciptaan Tuhan yang sederajat? Caranya adalah dengan saling menghargai dan menghormati, ya. Bisa? Bisa. Kalian bisa hidup saling menghargai dan menghormati antar teman? Bisa? Bisa. Contohnya, Ibu Guru kasih contoh konkret, ya. Kalau di dalam keluarga, mama kalau sakit, berarti apa yang harus membantu merawat mama, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Dalam kitab suci tadi, kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Tadi kita membaca bersama bahwa Allah mengatakan perempuan adalah penolong. Perempuan adalah apa?
dan semoga kita sekalian dapat menghargai, baik perempuan menghargai laki-laki, laki-laki harus menghargai perempuan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat harus saling menghargai. Baik. Nah, sampai di situ saja pelajaran kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menutup semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Lalu Ibu Guru minta satu orang anak silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lina, silakan duduk. Sampai di sini saja pembelajaran kita dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam pembelajaran perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Oke? Kita tutup dengan lagu.